kasih. Dan soal pansus ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Kebetulan saya 3 tahun 4 tahun terakhir ini selalu ikut panja haji. Selalu kita sampaikan, selalu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa masalahnya itu kayak itu terus loh. Kadang-kadang kita bosan juga untuk menyampaikannya. Pemirsa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setuju dengan adanya pembentukan panitia khusus hak angket penyelenggaraan haji. Kemudian pengalihan dari reguler ke Haji Plus, kemudian ya indikasi-indikasi lain yang sekarang ternyata semakin berkembang. Misalnya di Tengarain ada unsur-unsur korupsi, konon seperti itu karena memang ada laporan sedemikian. Jika hal ini kemudian nanti akan dilaporkan, KPK akan terus melakukan penelusuran terkait dengan dan juga pemeriksaan dan juga penyelidikan terkait dengan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Pembentukan panitia khusus Pansus DPR RI tentang pelaksanaan haji menarik agaknya bagi publik. Menariknya bagi publik pembentukan Pansus haji ini, karena dengan ini akan bisa terlihat nanti apakah pelaksanaan penyelenggaraan haji ini selama ini baik-baik saja, mulus-mulus saja, ataukah ada persoalannya. Tentu saja rakyat berharap pembentukan pansus yang merupakan perpaduan atau kesepakatan anggota DPR dari berbagai fraksi, dari lintas partai, bahkan kita melihat dari lintas koalisi. Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, tampaknya sekarang bersatu untuk menyelenggarakan pansus haji ini. Ini suatu hal yang baik. Mana mungkin tanggapan PBNU terkait hal itu, pembentukan pansus haji oleh DPR itu bagaimana? Terima kasih. Dan soal pansus ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga. Ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Kita tidak tahu. Kita lihat aja nanti bagaimana ya. Terima kasih. Pemirsa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setuju dengan adanya pembentukan panitia khusus hak angket penyelenggaraan haji. Namun Zulhas meminta kerja pansus DPR dimulai setelah masa haji 2024 resmi berakhir. Investigasi dugaan penyalahgunaan kuota ibadah haji 2024 yang dilakukan oleh pansus DPR diminta dapat berlangsung setelah masa ibadah haji tahun ini selesai pada 22 Juli 2024. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya DPR telah mengesahkan pembentukan pansus lewat rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa 9 Juli lalu. DPR menduga adanya indikasi korupsi dengan mengalihkan sejumlah kuota haji reguler menjadi haji khusus. Diduga jumlah kuota haji yang dikorupsi mencapai 50%.
Ya, tentu karena hampir semua sudah pansus gitu. Nah, kita ingin sesuai dengan aturan. Pansus itu bisa dilakukan kalau haji sudah selesai. Saya kalau nggak salah tanggal 22 kan baru selesai. Kalau 22 selesai barulah mestinya baru ada pansus. Tapi PAN sikapnya setuju atau tidak? Iya, tapi setelah selesai pelaksanaan haji. Pak John Kennedy, kalau saat ini kan posisinya DPR masih reses. Lalu untuk rapat pansus haji akan dimulainya kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mulai hari Rabu depan. Kita pansus mulai rapat ya. Di samping itu kami pansus hak angket pengawasan haji juga sudah mendapat izin dari pimpinan DPR pada waktu masa reses ini melakukan sidang-sidang. Jadi insya Allah pansus ini bisa selesai masa akhir jabatan 2024-2029. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ini akan selesai, sisa waktunya tapi kan 2 bulan. Apa yang akan dilakukan agar efektif betul-betul kerja pansus ini? Ya, kami mempergunakan waktu yang sampai akhir September ini dengan seefisien mungkin, dengan sebaik mungkin. Tentu saja nanti kita pada hari Rabu itu akan membuat agenda-agenda tentang kegiatan-kegiatan pansus. Agendanya itu salah satunya tentu saja berkaitan dengan pembagian kuota haji antara haji reguler dengan haji khusus. Sebenarnya pansus ini tidak itu saja. Ya, banyak hal-hal lain seperti yang dikatakan tadi, mulai dari perekrutan jemaah haji, mulai pemberangkatan jemaah haji, kepulangan jemaah haji, dan juga sampai dengan masalah pemondokan haji, catering, tenda di Arafah, tenda di Mina, dan lain-lain. Nah, mengenai yang lain-lain, kecuali mengenai masalah pembagian kuota haji, itu kan suatu permasalahan yang berlangsung terus-menerus secara masif. Kebetulan saya 3 tahun, 4 tahun terakhir ini selalu ikut panja haji. Selalu kita sampaikan, selalu kita ingatkan kepada pemerintah bahwa masalahnya itu terus loh. Kadang-kadang kita bosan juga untuk menyampaikannya. Sorotan lain saudara soal temuan persoalan haji dan pansus DPR. Pansus Haji DPR mengusut manajemen kuota haji di balik pengalihan kuota tambahan haji reguler yang berpotensi jadi celah korupsi. Pembentukan pansus haji didasari sejumlah temuan masalah oleh tim pengawas haji. Selain indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji, pansus haji DPR juga mengusut permasalahan layanan haji. Poinnya tidak terkecuali kalau misalkan ada perkembangan lebih lanjut, ya tentu yang terkait dengan manajemen kuota haji, ya kemudian pengalihan dari reguler ke haji plus, kemudian ya indikasi-indikasi lain yang sekarang ternyata semakin berkembang. Misalnya di Tengarain ada unsur-unsur korupsi, konon seperti itu karena memang ada laporan sedemikian. Kemudian juga yang terkait dengan pelaksanaan haji itu sendiri, misalnya manajemen pelayanan di Arafah, di Musdalifah, di Mina atau di Amusna. Sahabat BN, jika kita perhatikan penyampaian dari Ketua PAN Zulkifli Hasan, anggota DPR RI dari fraksi Golkar John Kennedy Aziz, dan anggota fraksi PKB Ibu Lulu ini, tidak ada sedikit pun terkesan penyampaian mereka ini tentang apa yang dikhawatirkan oleh Ketua PBNU Yahya Stakuf tadi. Tidak ada kelihatannya mengarah kepada PBNU atau mengarah kepada serangan terhadap adik beliau Yakut Kholis Stakuf secara pribadi yang sekarang kebetulan menjadi Menteri Agama. Tidak ada kelihatannya mengarah kepada itu pembentukan pansus DPR ini. Yang kelihatan oleh kita di sini, pansus ini sekarang menyorot tentang pelaksanaan penyelenggaraan haji, tentang
pengalihan kuota haji dari reguler kepada haji khusus dan tentang penyelenggaraan haji yang lain-lainnya yang sifatnya bisa merugikan keuangan negara atau bisa berindikasi korupsi dan juga bisa merugikan jamaah haji sendiri karena pelayanan kepada mereka itu bisa tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Itu kelihatan dari sasaran pansus ini. Dan kalau memang sasaran pansus ini kepada upaya agar tidak terjadi korupsi dalam penyelenggaraan haji dan agar bisa seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan yang prima, pelayanan yang sesuai dengan yang semestinya, itu tentu adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban dari anggota DPR. Mereka memang digaji untuk memperjuangkan rakyat, termasuk rakyat yang menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Nah, tentu saja agar jangan sampai ada persepsi yang lain-lain di tengah-tengah publik selain untuk memaksimalkan pelayanan haji ini oleh pemerintah. Seharusnya KPK telah masuk. Jika terdapat dugaan korupsi, KPK harus mengusut tuntas tanpa pandang bulu. Apalagi sekarang ini pansus ini telah menyebut ada dugaan atau indikasi korupsi. Rakyat tentu tidak ingin nanti KPK ini kalah cepat lagi oleh kejaksaan. Seperti yang banyak terjadi selama ini. Misalnya pada kasus korupsi Asabri, KPK kalah cepat oleh kejaksaan. Pada kasus dugaan korupsi timah yang sekarang sedang berjalan kasusnya, KPK kalah cepat oleh kejaksaan. Tentang kasus yang terjadi di tubuh KPK sendiri, kasus dugaan pemerasan oleh ketua KPK, KPK kalah cepat oleh Polri. Bicara dari KPK, Tessa Mardika menyatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada laporan dari pihak manapun terkait dengan haji ataupun korupsi terkait haji. Namun jika hal ini kemudian nanti akan dilaporkan, KPK akan terus melakukan penelusuran terkait dengan dan juga pemeriksaan dan juga penyelidikan terkait dengan kasus ini. Sampai saat ini KPK sekali lagi masih belum mendapatkan laporan dari pihak manapun terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi terhadap kuota haji tahun 2024. Anggota DPR RI yang juga kemudian menyatakan setuju untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan adanya korupsi di dalam lingkup yaitu pelaksanaan ibadah haji 2024 terhadap Kemenak, yaitu dari PDIP, Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, PKB, fraksi Partai Demokrat, dan juga kemudian PKS, PAN, dan juga P3. Sahabat BN, kalau KPK menunggu laporan, tentu bisa terlambat jadinya dari penegak hukum lainnya. Ketika nanti penegak hukum lainnya telah masuk ke dalam, KPK sementara tetap juga menunggu laporan di belakang meja di kantor KPK. Jelas KPK nanti akan ketinggalan kereta dibandingkan dengan Kejaksaan dan Polri di dalam menangani kasus dugaan korupsi. Kalau memang terjadi di dalam penyelenggaraan haji ini. Tentang Menteri Agama yang tersangkut kasus korupsi yang diusut oleh penegak hukum sudah ada, belum ada sama sekali. Kita masih ingat kasus korupsi yang menyeret Menteri Agama Sail Akil Hussein Al-Munawar tahun 2006 dan kasus korupsi yang menyeret Menteri Agama Surya Dharma Ali tahun 2014. Jadi artinya
jika sekarang ada sorotan dari Pansus DPR RI ini terhadap Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji ini, bukan hal yang baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe.